Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Ada salah satu subscriber dari channel Inspirasi Oktara yang bertanya, apakah ketika rumah ini bagus, ya rumah yang dimiliki bagus, tetapi statusnya adalah sewa, apakah nanti bisa dikatakan bahwa keluarga tersebut mampu sehingga nanti mungkin yang dikhawatirkan adalah bantuannya bisa tercoret dari DTKS? Nah, kita akan membahas hal menarik tersebut di kesempatan video kali ini. Tapi sebelum kita membahas hal tersebut, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para subscriber dari channel Inspirasi Oktara. Terima kasih saya ucapkan karena tanpa dukungan Anda, channel ini tentu tidak bisa berkembang lebih baik lagi. Dan saya sebagai pengisi di channel Inspirasi Oktara tentu tidak bisa bersemangat lagi untuk menyampaikan informasi terbaru kepada Anda. Ucapan selamat datang dan selamat bergabung bagi para subscriber baru di channel Inspirasi Oktara. Anda berada di channel yang tepat karena channel ini disampaikan langsung oleh SDM Pendamping Sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oke, tidak perlu bertele-tele dan tidak perlu berlama-lama lagi terkait dengan pertanyaan salah satu dari subscriber channel Inspirasi Oktara. Nah, ada yang bertanya, ya, posisi keluarganya ini tinggal di rumah yang dikatakan bagus, tetapi statusnya adalah rumah sewa. Apakah ini bisa dikatakan keluarga yang sejahtera? Dan mungkin pertanyaan tersebut menjurus kepada ketika nanti dinilai hanya rumahnya yang bagus tanpa melihat statusnya sewa atau tidak, khawatirnya ini bisa dihapus dari kepesertaan penerima bantuan sosial atau secara otomatis exclude sejahtera di DTKS, seperti itu. Nah, yang perlu Anda ketahui bahwa di dalam kriteria penerima bantuan sosial di kondisi rumah ya, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Bahwa untuk penerima bantuan sosial, kondisi rumah yang ada di dalam undang-undang adalah kondisi lantai ini terbuat dari tanah, dari bambu, dari kayu, dan lain sebagainya. Lalu kondisi tembok rumah ya, kondisi dinding ini batu bata, boleh batako, tetapi belum diplester atau kondisinya dari kayu, kayu, lalu mungkin dari anyaman bambu dan yang lain sebagainya. Lalu kondisi atap yang ditetapkan sebagai kriteria penerima bantuan sosial ini berasal dari apa namanya ijuk, dari anyaman ya dan lain sebagainya atau dari genteng tapi kondisinya bukanlah genteng yang bagus. Ini kondisinya yang kurang layak lah, bisa dikatakan seperti itu. Intinya, rumahnya tidak luasnya itu tidak lebih dari 8 meter persegi per orang di dalam satu kakak. Nah, dengan kata lain, kesimpulannya ketika kita melihat, kondisi rumah, kriteria rumah yang harusnya memperoleh bantuan sosial sesuai dengan undang-undang, maka kondisi rumahnya itu haruslah rumah yang benar-benar, eee tidak layak lah ya, tidak layak untuk, seperti rumah pada umumnya. Ketika ada rumah yang kondisinya sudah keramik, yang sudah ditembok, diplester dan dicat mungkin, lalu ada gentengnya yang, sudah bagus, lalu mungkin konstruksinya menggunakan baja ringan dan lain sebagainya, maka otomatis jika kita melihat hanya satu acuan, melihat dengan undang-undang, maka itu tidak masuk ke dalam kriteria bantuan sosial. Tetapi nyatanya ketika kita, ditinggal di daerah pesisir ya, ada tinggal di perkotaan dengan perkampungan padat, otomatis kondisi rumah, dengan kondisi dinding dari kayu mungkin, lalu lantainya itu masih berupa tanah, dindingnya itu masih dinding yang rusak, lalu gentingnya anyaman bambu atau dari kayu, ini tidak mungkin ditemukan di wilayah perkotaan. Seperti itu ya. Nah, ketika kita berada di wilayah perkotaan seperti salah satu wilayah di dampingan saya itu yang masih ada di daerah bawah ya, di dekat-dekat perkotaan, maka kita tidak bisa menemui kondisi rumah sesuai dengan kriteria kemiskinan yang setelah ditetapkan. Ada yang rumahnya sudah tembok, ada yang kondisi lantainya keramik, ada yang ya macam-macam lah rumahnya. Itu tidak bisa menjadi satu-satunya patokan. Jadi, apalagi yang rumahnya katanya bagus, ini kok, statusnya sewa, otomatis ini tentu tidak bisa menjadi satu-satunya patokan untuk penilaian layak atau tidaknya Anda sebagai penerima bantuan sosial. Di dalam kriteria ini banyak sekali, ada 13 kriteria yang ditetapkan, termasuk juga di sana ada mata pencarian dari kepala keluarga itu seperti apa. Lalu juga yang ditanyakan,
bahan bakarnya ini apa yang digunakan, listriknya berapa, voltasenya yang digunakan. Lalu di dalam survei isian yang dibawa oleh pendamping sosial ketika tinjau lokasi di lapangan, itu juga akan ditanyakan, ada pertanyaan apakah keluarga tersebut mampu membeli pakaian setahun terakhir atau tidak. Lalu juga penghasilan di dalam satu rumah, di kepala rumah tangga ini apakah dalam seminggu terakhir digunakan untuk membeli makanan atau tidak. Lalu juga ada lagi pertanyaan, apakah dalam seminggu terakhir kepala keluarga atau salah satu anggota rumah tangga ini menghasilkan, bekerja yang menghasilkan uang atau tidak. Lalu ditanyakan juga terkait dengan kondisi tempat tinggal dan yang lain sebagainya, status kepemilikan rumah. Itu adalah salah satu ya, alasan mengapa untuk survei penerima bantuan sosial ini tidak bisa dilihat dari satu kacamata saja, misalnya rumah yang bagus atau misalnya kondisi bangunan yang sudah, layak lah intinya untuk hunian. Ini tidak bisa. Jadi ada faktor-faktor penimbang lain yang ini bisa menjadi, masukan untuk penilaian yang lebih objektif ya, yang lebih objektif untuk menerima apakah KPM ini benar-benar layak atau tidak lagi menerima bantuan. Karena memang kondisi ekonomi di dalam masyarakat itu fluktuatif sekali ya, sangat rumit untuk dinilai. Kadang ketika petugas survei datang dengan kondisi rumah yang mungkin memprihatinkan, rumah dari kayu, rumah dari anyaman, ternyata ketika kita selidiki di tetangganya, di perangkat desanya, ternyata yang rumahnya dari kayu, yang rumahnya memprihatinkan, ternyata ini memiliki rumah di tempat lain yang kondisinya sangat layak dan memiliki hewan ternak yang banyak. Ini ditemukan loh, ya ketika saya awal bekerja di program Keluarga Harapan, ini saya menemukan kondisi yang demikian. Ada juga KPM yang rumahnya bisa dikatakan sudah tembok, sudah keramik ya di tengah kota, lalu ternyata berdandannya ini apa ya, kalau bahasa di daerah saya itu menor atau berdandannya ini tidak seperti ibu-ibu penerima bantuan pada umumnya. Dan ternyata ketika diselidiki, beliau ini memang benar-benar orang yang tidak mampu ternyata. Dan dengan tuntutan pekerjaan sebagai pelayan di kafe, pelayan di warung makan, ternyata beliau harus tampil bersih, tampil modis setiap harinya. Nah, faktor-faktor ini yang mungkin tidak bisa orang ketahui ya, tidak banyak orang tahu. Orang tahunya hanya penampilan di luar, orang tahunya hanya, oh punya sepeda motor, oh rumahnya sudah bagus. Tapi ketika kita jauh menyelam ke dalam, ketika kita menjadi pendamping sosial, kita harus benar-benar objektif menilai apakah KPM yang kita dampingi ini benar-benar orang yang layak untuk menerima bantuan atau tidak. Jadi seperti itu. Nah, berarti kesimpulannya, jika tadi pertanyaannya apakah rumah bagus tetapi statusnya sewa, akan di apa ya, statusnya ini akan menjadi sejahtera atau tidak, atau dinilai mampu atau tidak. Jadi tidak perlu khawatir selama Anda ada petugas surveinya, silakan Anda menjawab sesuai dengan kondisi ekonomi yang masing-masing. Meskipun rumah itu bagus, tapi kalau statusnya sewa, ini otomatis kita akan pelajari apakah Anda punya rumah lain ya, atau rumah di tempat lain yang mungkin lebih layak, ataukah Anda punya aset di tempat lain dan lain sebagainya. Ini tentu menjadi faktor penimbang yang harus dipelajari lebih menyeluruh dan lebih dalam oleh para pendamping sosialnya. Seperti itu ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membantu terutama bagi Anda-Anda yang mencari pertanyaan yang sama ya, dengan pertanyaan sama mencari jawaban di kesempatan video kali ini. Oke, jika ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan silakan Anda berkomentar, insya Allah akan saya jawab. Jika membutuhkan jawaban yang panjang, saya akan bahasnya melalui video. Jika pertanyaannya ya bisa dijawab dengan singkat, bisa saya langsung ketikkan di kolom komentar atau bisa saya unggah jawabannya melalui video short di channel Inspirasi Oktara. Terima kasih atas perhatian Anda, terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.